Yo, welcome back my brother and my sister. Kembali bersama saya Gax di Madau Channel. Ya, kali ini di TikToknya lagi Kang Deddy Mulyadi ya. Itu ada unggahan viral di eh, media sosial dan internet lah pokoknya ya. Posting keluh kesah dana desa belum terrealisasi, warganya digeruduk gitu ya. Coba lihat. Ay, dapat orang masuk. Ay, ginaw, nagiging pagparawakan ni Sok. Sok, Ay, naman ni Sok. Ayang tenar, dili na. Dengan jago, di na media sosial. hayang sama. Hayang kumaha. Ay, ikaw mo mo, ano ka mo, bilang mo ko. Ay mo garagatan mo lang jalma siya. Ay na kasalaki ay na pinati dito. Ay mo masyakan siya. Ay, sa tagoblong. Di captionnya Kang Deddy itu dituliskan musimnya lagi kita anti kritik dan mencaci orang, mengkritik ya. Kita lihat ini ya dari mulai segala macam. Disinyalir ini tuh didatangin sama keluarga si kadesnya mungkin ya ini ya. Soalnya tadi ada yang bilang suaminya digitu-gitu maksudnya mungkin ya digitu-gitu tuh apa ya. Dan kalian harus tahu bahwa intimidasi ini ya, maupun secara verbal maupun non-verbal apalagi ya, itu tuh, pidana. Apapun bentuknya, kalau misalkan intimidasi itu, apalagi langsung seperti ini, itu tuh pidana ya, pasti pidana harusnya mah ya. Nah ini kita lihat, reaksi dari Kang Deddy-nya. Untuk jajaran aparat desa dimanapun berada, baik kepala desa, aparat dan perangkat desa sampai ketua RW, RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita nih aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki, karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi, dan saya minta pada seluruh jajaran masyarakat, kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap otokritik. Nah ini ya, Kang Deddy juga sudah menjelaskan bahwa dihimbau untuk ya para pemangku, eee, kebijakan gitu ya, itu tuh tidak anti kritik dan juga tidak melakukan sikap intimidasi kepada yang mengkritik itu. Kecuali ini mah kalian juga kadang-kadang suka kebablasan dan segala macam. Kritik itu beda dengan, apa, yang menghina. Jadi kalau kritik itu yang dipermasalahkan adalah biasanya kalau kebijakannya, kalau realisasinya atau di lapangannya gitu ya, itu adalah penerapan di lapangannya, bukan sosoknya, bukan atau apa ya, pribadi, beliau gitu. Saya juga ini, percaya ya pastilah, si kritik ini tujuannya untuk membangun, bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Kalian bisa cari aja itu ya. Ya, jadi saya nggak akan ngebahas satu-satu kasus, contoh kasusnya penganiayaan atau segala macamnya, kalian cari sendiri dan sudah banyak, apalagi yang di luar Jawa ya. Di luar Jawa lebih ngeri ya. Tapi di sini tuh saya ya mempunyai sedikit, apa ya, mungkin karena orang Indonesia itu kan terpakunya gitu banyaknya ke sosial media dan itu pun saya bisa maklumi bahwa itu adalah hal yang dekat dengan kita dan sangat relevan dengan kita untuk kita menyuarakan, aspirasi seperti saya seperti kayak gini ya. Meskipun kalau misalkan di depan saya terjadi ya masalah seperti
indikasi korupsi dan lain-lainnya, nah saya langsung mencari info, di situsnya KPK ya, kpk.co.id. Ini, eee, pengaduan ke KPK. Jadi, masyarakat dapat, menyampaikan pengaduan ya. Jadi, pengaduan bisa ya, kepada KPK melalui surat, bisa datang langsung ke kantor KPK, bisa telepon, bisa fax mail, bisa SMS, atau KPK Whistleblower System atau KWS ya. Kalian bisa cari aja itu ada KWS. Nah, tindak lanjut penanggapan laporan tersebut sangat bergantung kepada kualitas laporan yang disampaikan. Nah, saya itu nyari ya, di sini yang dimaksud dengan kualitas laporan itu apa gitu, tapi saya belum nemu ya. Jadi sebenarnya banyak, pihak yang bisa menerima laporan terkait korupsi desa. Yang paling dekat bisa dilaporkan indikasi korupsi, ke Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Karena BPD juga mempunyai fungsi mengawasi pemerintah desa. Jadi, BPD ini atau, Badan Permusyawaratan Desa ini mempunyai fungsi juga untuk mengawasi, pemerintah desa. Indikasi pidana, kalau ada indikasi pidana, bisa ke inspektorat dan menyerahkan ke Polri atau ke kejaksaan. Jadi bisa langsung datang ke Polri atau ke kejaksaan. Kita tahu sendiri ya, saya bukannya meragukan Polri dan Kejaksaan, karena ya menurut rating kepercayaan publik, Polri dan Kejaksaan juga masih rendah ya. Jadi kalau misalkan itu, selain itu juga bisa melapor ke KPK, tapi kewenangan KPK untuk menangani korupsi desa terbatas dengan syarat minimal kerugian uang negara sebesar 1 miliar. Nah, ini termuat di pasal 11 Undang-Undang KPK. Nah, jadi, kalau untuk ke KPK itu, dirasa ya kurang atau susah karena ada, ketentuan ini di pasal 11 Undang-Undang KPK tentang apa ya, minimal kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar. Jadi negara harus dirugikan dulu sebesar 1 miliar atau terindikasi ada, kemungkinan kerugian 1 miliar, itu bisa dilaporkan langsung ke KPK. Sebelum datang ke tempat-tempat itu untuk melapor, kita itu harus, menyiapkan lah ya, menyiapkan, beberapa itu ya, beberapa, bukti lah ya, fakta lapangan, bisa berpegang kepada PP nomor 43 tahun 2018 yang mengatur tata cara pelaksanaan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi. Nah, dalam pasal 8 PP Nomor 43 Tahun 2018 menjelaskan bahwa laporan tentang korupsi itu paling sedikit memuat identitas pelapor, uraian mengenai fakta tentang dugaan, telah terjadi korupsi. Nah, jangan sampai kita datang ke instansi terkait, tapi nggak tahu cerita lengkap korupsinya dan jangan cuman modal dengar gosip warung aja. Jadi, kita tuh harus ada, buktinya. Jadi kalau kalian udah bisa menemukan buktinya untuk melaporkan, kalian bisa langsung laporkan. Nah, tapi kan itu sulit ya, sedikit sulit untuk nyari bukti dan segala macam itu kan kita biasanya juga ditutup-tutupi atau ya kurang akses lah kepada informasi itu. Jadinya kan kita itu, harus mengandalkan ya itu media sosial ya. Nah, jadi nggak usah takut untuk melaporkan korupsi di desa karena, kita berhak atas perlindungan hukum setelah melaporkan korupsi korupsi tersebut. Ini termuat di pasal 12, PP nomor 43 tahun 2018. Bahkan penegak hukum bisa bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Nah, jadi itu ya kalau misalkan ada di desa-desa menjadi sarang koruptor ya, gitu ya. Nah, ini juga kalau saya, nanyain ya ke Google,
Jadi tahapan pelaporan korupsi di desa mulai dengan mengumpulkan bukti kuat, lalu melapor ke Badan Permusyawaratan Desa seperti yang ditulisin di itu ya, klikhukum.id. Jika tidak ada tindak lanjut, bisa lapor ke Inspektorat Daerah Kabupaten atau dinas terkait seperti Kemendes. Dan jika ada bukti kuat, langsung ke Polres, unit tipikor. Jadi di Polres itu ada unit tipikor. Selain kalau misalkan kalian ada masalahnya sama kepolisian juga kan ada instansinya, apa, divisinya sendiri gitu ya, ada unitnya tersendiri. Kalau ke Kejaksaan Negeri juga atau Kejari juga kalian bisa, atau KPK melalui saluran resmi mereka, sambil tetap menjaga keamanan pelapor dan memantau prosesnya. Nah, ini dikutip dari, Hukum Online, yang tahapan yang harus kalian tempuh kalau ingin melaporkan secara proper ya dan lengkap. Kalian itu bisa dimulai dengan mengumpulkan bukti, kumpulkan data, dokumen, surat, bukti transfer, foto, atau saksi mata yang kuat tentang dugaan korupsi minimal 2 ya kalau mengacu kepada, ya undang-undang ya, kalau saksi itu harus ada 2 saksi kunci gitu ya, minimal, yang bisa menjelaskan dan mengetahui, secara detail. Nah, udah itu dilanjutkan dengan membuat laporan detail, tulis laporan yang singkat, jelas, dan konkret mengenai kronologi serta objek dugaan korupsi. Lapor ke ya yang tadi ya, sampaikan laporan itu ke BPD setempat atau langsung ke kecamatan untuk ditindaklanjuti. Eskalasi kedua, jika BPD kecamatan tidak menindaklanjuti laporan ke Inspektorat Daerah Kabupaten, laporkan aja langsung ke Inspektorat Daerah Kabupaten atau dinas yang membidangi pemerintah desa ya, dan Kementerian segala macam. Udah itu bisa juga langsung ke aparat penegak hukum ya yang tadi, atau jika skala besar itu bisa langsung ke KPK. Nah, mungkin yang dimaksud dengan skala besar ini dengan mengacu kepada undang-undang yang tadi ya, UU KPK, itu, karena harus ada minimal kerugian 1 miliar rupiah. Dan tahap 3 proses dan perlindungan. Jadi udah laporan akan memverifikasi, udah diverifikasi dan melakukan investigasi perlindungan pelapor ya, bisa juga meminta perlindungan dari LPSK. Tapi ya ini mah nggak tahu ya, saya mah bukan siapa-siapa ya, saya nggak tahu ya. Tapi biasanya kalau untuk meminta perlindungan LPSK ini harus ada, keterangan dulu si kasusnya sedang diproses kalau nggak salah ya, waktu kemarin itu kan ribut-ribut LPSK itu. Nah, ini untuk pantau laporan, gunakan fasilitas seperti KPK Whistleblower System atau KWS, memantau situs status laporan tanpa membahayakan diri. Jadi apa apa sih itu KPK Whistleblower System? Jadi, kalau KWS itu pas kita buka ya di kws.kpk.go.id. Nah, di situ tuh di sini tuh langsung, ada tampilan seperti ini. Jadi ini ketentuannya kalau menurut di sini ya, di websitenya ya. Jadi kalau kalian mengetahui, ada tindak korupsi yang telah atau yang akan dilakukan oleh seseorang yang Anda kenal atau, kita tahulah gitu ya, untuk Anda yang ingin melaporkan, pokoknya mah untuk ngelaporin, apakah itu indikasinya akan melakukan korupsi atau sudah melakukan korupsi. Jadi istilahnya ini, rencana juga bisa, rencana jahat untuk melakukan korupsi juga asal udah ada indikasinya, itu bisa langsung dilaporkan di sini. Nah, username ini wajib diisi dan dengan keterangan username minimal 5 karakter, maksimal 20 karakter. Username tidak boleh ada karakter selain huruf. Jadi mungkin username ini bisa diisi, dengan nama panggilan atau janganlah nama panggilan nanti ketahuan ting atau kayak gimana ya, kalian bisa isi aja username-nya, bebas. Nah, ini email. Email harus sesuai dengan format email yang benar ya pastinya, dengan diakhiri gmail.com atau hotmail atau yang lainnya. Kalian bisa isi email di sini, tapi menurut saya kalau misalkan kalian merasa belum aman juga atau belum percaya 100% dengan situs ini juga gitu ya,
Nah, jadi tips aja kalau kalian ingin melaporkan pakai email atau kayak gimana, mungkin kalian juga bisa membuat email yang lain, email baru dengan username yang disamakan mungkin ya. Hmm. Dan ya itu ya, soalnya, ketentuan Gmail atau Google itu kalian bisa mempunyai beberapa email sebenarnya, dengan ketentuan 1 minggu itu maksimal 3 kalau nggak salah ya, email yang dibuat. Jadi kalian bisa beli nomor baru atau kayak gimana untuk menambah membuat anonim lah diri kalian gitu ya. Dan ini kita tinggal isi password dan yang lain-lainnya dan klik register ini ya. Kalau misalkan kalian itu ingin melaporkan sesuatu atau mencurigai adanya tindakan, apa ya, tindakan korupsi gitu, kalian juga bisa mungkin ya, kalau menurut saya mah, alangkah baiknya ini mah. Jadi kalian buat tim dulu misalkan ya, yang satu ada orang yang pencari faktanya, yang satu ada yang mencoba membuka ya perundingan tentang kasus ini dan indikasinya di media sosial. Dan yang ini ya, yang harus saya tekankan, kalau kalian itu mempunyai kecurigaan atau kayak gimana, jangan dikedepanin dulu ingin merusak nama orangnya. Nah, meskipun kalau kita itu orang itu ya mempunyai kuasa atau kayak gimana gitu ya, dan dicurigai, sangat dicurigai, beliau itu mempunyai atau terlibat ya, terlibat kepada eee, tindakan korupsi, kalian itu jangan langsung menghakimi atau segala macam. Jadi menurut saya mah buka dulu dialog dan segala macam ya. Tadinya kita itu ingin membuat dalam tanda kutip kebaikan ya, berbuat kebaikan dengan cara membuka satu kasus yang ini tuh bakalan merugikan masyarakat, tapi malah kita tuh melakukan pidana yang lain, gitu. Apalagi misalkan ITE, UU ITE itu kan abu-abu ya, sebenarnya abu-abu menurut saya mah. Kita juga bisa mengkritik dengan bahasa yang benar, karena ya jangan ikutilah gitu para-para influencer-influencer yang suka ya sering jugalah diundang-undang di TV atau segala macam, kata-katanya itu agak kurang ya, dan kita itu sebenarnya bisa mengkritik dengan bahasa yang benar, bahasa yang sopan, gitu ya. Jadi, saya udah ngasih tahu ya gimana cara pelaporan yang benar dan segala macam, dan himbauan saya atau harapan saya kalau yang untuk ingin mengkritik pemerintah itu sebenarnya eloknya gitu ya, jangan dibarengi dengan kata-kata kasar atau segala macam ya. Saya juga mengerti bahwa itu adalah aspirasi dan perasaan kalian sebagai warga negara. Tapi kita itu kalau ya benar ngelihat gitu korupsinya atau ada indikasi korupsinya, laporin lah gitu ya. Soalnya mau itu kejaksaan dan polisi itu ada, tempatnya untuk melaporkan mereka sendiri. Jadi kita itu bisa melaporkan polisi ke polisi gitu bisa, gitu. Jadi jangan takut karena ini negara Indonesia ini adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan juga menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Tapi ini yang jangan salah, Indonesia itu menjunjung tinggi, hukum dan kebebasan berpendapat. Tapi kebebasan berpendapat itu harus menaati hukum, ya. Nah, dan ini persekusi juga adalah pelanggaran hukum, gitu. Yang udah itu mah, jelas-jelas tuliskan di, KUHP ya. Jadi segitu aja, terima kasih udah menonton, jangan lupa like kalau kalian suka, dan kalau kalian ingin berlangganan dan mendengar bacotan-bacotan saya bisa di-subscribe, dan jika kalian mempunyai pendapat lain tentang video ini, kalian bisa juga ditulis komentar lah ya, dan terima kasih, selamat bertemu lagi di konten Mado Channel yang lain.